103,4 BFM Radio Musik Indonesia. BFM Mania saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini tema kita adalah usaha susu kedelai idola aneka rasa yang lezat dan bergizi. Iya, BFM Mania, untuk menjadi tubuh yang sehat dan kuat tentu dilihat dari bagaimana intake makanan dan minuman agar terpenuhi dalam tubuh kita. Makanan dan minuman harus mempunyai gizi yang cukup, artinya ada kandungan vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 sehat itu ada pada kandungan makanan yang berisi protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Ditambah dengan 5 sempurnanya, yaitu minum susu. Ya, BFM Mania bicara soal minum susu. Kali ini kita fokus pada minuman susu yang bersumber dari kedelai, namanya susu kedelai idola. Susu kedelai idola ini lezat rasanya dan bergizi, mempunyai aneka cita rasa dengan harga yang sangat terjangkau lagi ya BFM Mania. Oke, saat ini kita sudah kedatangan tamu, ownernya sendiri. Kita mau sapa dulu kepada Bapak Rianto, owner usaha susu kedelai idola. Assalamualaikum, pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan kesini gimana nih? Macet nggak nih? Ya alhamdulillah sih macet. Enggak heran ya Pak ya. Ya, Dari mana tadi Pak? Ya. Dari mana tadi ke sini? Dari macet. daerah mana? Dari Cipinang Muara. Oh, Cipinang dari Cipinang Muara. Muara. Macetnya itu dari Basura itu udah macet. Oke, DDP Mania nih, seperti biasa nih ya, jika punya pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita pagi ini, boleh aja nih langsung WhatsApp di nomor 0811991034. Langsung aja ya Pak ya, kita ke pertanyaan. Kita kepo nih, gimana sih Pak cerita awalnya atau sejarah sampai membuka usaha ini? Nah, silakan Pak. Sebenarnya ini sih ceritanya panjang ya Pak. Saya singkat aja. Iya, boleh. Ya. Jadi awal mulanya saya ikuti usaha susu kedelai ini, kita kerja dulu sama orang. Oh. Ya, jadi selama 6 tahun kita ikut sama orang, kita belajar. Terus setelah 6 tahun kita punya keinginan. Jadi saya sama istri punya keinginan punya usaha sendiri, usaha untuk susu kedelai ini. Karena sudah punya ilmunya, tinggal kita action lah istilahnya. Oh iya. Ya, jadi kita juga sudah tahu cara pemasarannya. Nah, terus akhirnya kita mulai buka usaha tahun 2007. 2017 bukan 7. Oke. 2017. Nah, itu waktu Idul Adha lah, sekitar bulan kalau nggak salah Mei atau April, saya lupa. Tapi ingatnya waktu Idul Adha. Nah, itu saya mulai untuk membuka usaha susu kedelai. Oke, jadi awalnya memang bekerja bersama orang lain ya Pak ya, terus dipelajari terus buka sendiri akhirnya. Pinter juga tuh, ya. Dan ini Pak, nih lokasinya ini persisnya di mana sih Pak, dan jam berapa operasionalan dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau sekarang ada di Cipinang Muara. Cipinang Muara 3 ya, dekat LP Cipinang lah. Daerah situ. Jatinegara. Oke. Berarti untuk jam operasionalnya? Jam operasional kita pagi. Jadi ya jam 6 sampai sebelum zuhur udah. Ini yang di pasar ya, di pasar. Jadi dari jam 6 sampai sebelum zuhur itu sudah selesai, karena kita jaga kualitas ya. Jadi kalau lebih dari 7 jam itu udah khawatir nantinya susu kedelainya udah basi. Karena nggak pakai pengawet soalnya. Oh, Iya. itu kan itu di pasar Pak. Kalau ada nggak sih Pak yang di rumahan gitu? Kalau Produk yang sendiri? ya ada satu lagi tuh di warung-warung sama di kantin. Jadi kita ada sales khusus itu untuk nyebarin itu susu kedelai kita, sama teh tarik, sebenarnya ada teh tarik juga. Ada teh tarik juga. Ada teh tarik Iya. juga. Oke nih Pak nih. Berapa sih Pak kisaran modal awalnya nih waktu pertama kali berdiri, dan berapa kira-kira omset per bulannya nih sekarang? Sebenarnya kalau modal awal kita kalau total ya, kalau mau penuh itu sebenarnya gede, cuma karena kita itu waktu itu modal seadanya sekitar mungkin 4 jutaan lah. Oke. Itu masih modal minim, jadi yang penting bisa jalan dulu. Ya. Oke. Untuk omset per bulannya kira-kira? Kalau sekarang kisaran 30 sampai 50. Wow. Ya. Per bulan ya Pak ya. Iya. Menjanjikan sekali. Iya. Oke, kita sekarang masuk ke produknya nih. DFM Mania udah ada di depan ya. Ini warna-warni lagi, ini cantik-cantik warnanya. Lu paling suka warna yang ini nih, yang pink peach gini. Emang iya. Oke Pak, ini balik lagi ke produknya. Berarti ini bikin sendiri dari kedelainya, import apa lokal Pak? Untuk sementara ini masih impor. Oke, Karena untuk kedelai lokalnya ini agak susah ya nyari. Kita pernah ngubungin juga untuk akhirnya ternyata jauh, ada di Grogol
Medan, Jawa Tengah. Oh ya. Oke, DV Mania ini juga ada banyak banget varian rasanya ya Pak ya. Ada Iya. Choco Royal, coklat Milo, hazelnut, strawberry, taro, original, cappuccino, dan banyak lah kalau disebutin ya. Udah kayak orang jualan nih. Banyak Tapi banget. yang paling best seller yang mana Pak rasanya? Kalau untuk rasa Milo ya, Milo ya? Milo paling banyak. Ini lo paling banyak. Iya, Milo, terus green tea sama avokat, satu lagi di strawberry itu yang paling banyak. Kalau menurut Bapak yang paling enak yang mana? Kalau menurut saya paling enak semua, apalagi kalau habis. Oh iya. Itu kan tadi kan Oke. udah Iya. ngomongin soal menu atau rasa varian rasanya. Ini Hmm. untuk rata-rata harganya ini Pak. Ini Nah, satu berapa cup Pak? kayak Satu gini. cup itu berapa Pak? Ini masih murah sebenarnya, 6.000. 6.000 Iya. untuk yang dipegang menurut itu 6.000. Iya, 6.000. Oh, ini kalau yang botolan 250 ml ini berapa itu Pak? Kalau yang itu kita jual biasanya 7.000. 7.000. Iya. Oh, beda selisih 1.000 ya? Iya, karena emang beda sih ini. Oh. Ada nggak sih Pak, yang 500 ml atau yang seliter Ada gitu? saya, Oh, ada yang 1 liter, ya kan 1 liter, cuman itu buat pesanan aja. Oh, 1 liter itu berapa Pak kalau 1 liter? Kita jual 25. 25. Iya, 25. Itu juga varian rasanya juga macam-macam juga, apa tersedia untuk original aja? Kalau banyak kan yang pesan original. Original. Kalau yang rasa jarang yang pakai botolan. Jadi Oh. banyak kan yang cup. Oke, oke. Kalau teh tariknya Pak berapa kisaran harganya? Sama. Sama ya? Iya. Mm. Kita bikin harga yang sama aja. Karena Tapi teh kita tarik juga nih warnanya banyak Pak, ada varian rasanya juga. nggak ada. Kalau teh tarik kita bikin yang original aja. Original. Cuma ada jelinya doang. Oke, oke. Oke nih Pak, nih, kita masuk ke dalam vitaminnya nih Pak. Ini apa saja Pak kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam susu kedelai idola ini Pak? Nah, Kalau untuk kandungan vitamin sebenarnya saya bukan pakarnya ya. Cuma kalau lihat di apa namanya penjelasan itu Mm-mm. banyak sih ya, ada vitamin D-nya, Mm-mm. vitamin E, vitamin K juga kalau nggak salah. Mm-mm. Nah itu untuk vitaminnya, ada juga antioksidan itu yang isoflavon sama apa saya lupa itu namanya. iya, iya, iya. Wah, Karena basic saya bukan di kesehatan ya, Mm-mm. basicnya malah di otomotif. Wah, ini lintas jurusan ya Pak ya. Jurusan ya. Mm-mm. Oke, ini Tapi, kalau bahan bakunya nih Pak, ini diambil dari mana sih Pak? Kita ada agen khusus, jadi agen khusus untuk kedelai Mm-mm. ada di blender ya. Blender. Sebenarnya di setiap tempat ada. Oke, oke, oke. Oke, Nurul juga paling suka nih susu kedelai nih Bang Ilham. Iya, itu kan tiap Sebenarnya hari bawa. alasannya itu Uh-uh. karena dia ini kan kacang-kacangan ya, terus kayak protein. Jadi kayak misalnya kalau belum sarapan ya minimal proteinnya ada tercukupi gitu. Makanya kayak yang instan aja minum susu kedelai gitu sih. Iya, Sebenarnya alasannya. Tapi Pak, apa sih Pak rahasia atau kelezatan dari susu kedelai idola yang membedakan dia sama produk lain? Ini prosesnya itu sebenarnya panjang, kita melakukan penelitian sendiri. Oh, riset sendiri ya Pak ya? Itu Iya. gimana tuh Pak? Dulu waktu kita ikut sama orang, Iya. itu kan kita dapat dasarnya ya, terus kita Mm-mm. kembangkan sendiri. Nah mungkin kalau untuk rahasianya sebenarnya nggak ada rahasia ya di sini, cuman bedanya kita olah pakai bahan yang kualitasnya emang bagus, Mm-mm. untuk apa pakai gulanya juga gula yang bagus, Hmm. sama tekniknya ini memang sudah saya rubah dari waktu saya ikut orang. Jadi kita dulu tuh masih manual ya, Mm-mm. ya walaupun kita pakai mesin dulu waktu pertama. Nah sekarang kita sudah hampir mesin semua, jadi waktu ngupas sama giling itu kita pakai mesin. Terus yang bikin susu kedelai itu nggak langu ya itu kulitnya dibuang. Oh, kulitnya Iya. dibuang. Nah, kalau untuk ngulit apa kulitnya masih banyak, itu yang biasanya bau langu ya, kata orang itu bau langu. Oh, berarti Iya. itu sebenarnya masalahnya di kulit arinya ini Iya, apa di ya? kulit ari itu. Mm-mm. Karena kulit ari ini yang apa bau begitulah. Iya, iya, iya. Kedelai yang apalagi kalau kedelainya ini kurang bagus, nah itu sangat berpengaruh di rasa. Oke, Ya, sama gitu. teknik untuk perendaman apa semua itu juga berpengaruh sekali. Oh, berpengaruh sekali. Nah itu mungkin kalau pengen lengkap bisa sih, di YouTube saya kan ada penjelasan tentang susu Oh, kedelai. Iya, iya. bapaknya Boleh tuh Pak, angkat juga di channel YouTube. YouTube-nya apa Pak? Untuk channelnya Bakul Susu Kedelai. Bakul Susu susu kedelai. kedelai. Oke, boleh tuh, nanti kita cantumin aja. Nah, Itu nanti. apa lengkap lah kalau mau belajar lewat
YouTube insya Allah bisa. Soalnya banyak yang udah praktek bisa. Iya, iya sih. Iya, zaman sekarang soalnya juga pada otodidak atau belajarnya emang lewat digital semua, Iya pada sih, internet memang ya. semuanya ya. Oke Pak, kalau misalkan saran penyimpanan dari 1 cup ini atau susu kedelai biasanya berapa lama Pak? Tahannya di suhu ruang, kulkas atau freezer? Kalau suhu ruang kita kasih waktu, ini penelitian ya. Sebenarnya bisa sampai 10 jam, cuman itu rawan. Kita paling 8 jam. 8 jam di suhu ruang ya 8 Pak? jam di suhu ruang. Kalau untuk di chiller atau di kulkas biasa itu 7 hari. Tapi itu sebenarnya ada tekniknya ya, teknik untuk pengawetan susu kedelai tanpa menggunakan pengawet. Nah itu ada di YouTube juga ada. Oh, ada di YouTube Bapak pokoknya lah ya. Nanti kita cek ya. Terus ini apa? Apa tadi ya saya lupa. Kalau di kulkas, di freezer. Oh, iya, di freezer. Nah, di freezer itu bisa sampai sebulan sebenarnya. Cuma ya untuk menjaga kualitas kita kasih waktu cuma 14 hari. Ya, karena pernah saya lakukan percobaan selama sebulan, baru saya buka, saya konsumsi, ternyata masih enak. Oke. Berarti ini memang ingredientsnya atau komposisinya memang cuma air kedelai, gula pandan dan garam ya Pak ya? Mungkin bisa kalau untuk yang rasa-rasa ini kalau ya Pak? yang original seperti itu tinggal ditambah, kalau untuk varian rasa kita tambahkan rasa aja. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang produknya, varian rasanya juga ya Bang Ilham, terus juga masa penyimpanannya. Nah kalau ngomongin soal usahanya nih Pak, ini kan homemade, sudah ada berapa karyawan Pak? Alhamdulillah sebenarnya ada 3. Cuma ini yang satu resign, tapi udah ada yang daftar lagi. Oke. Berarti slot penuh ya udah ya. Iya. Resign tapi udah ada lagi yang daftar ya. Nah, untuk produknya sendiri Pak, susu kedelai idola ini apakah sudah tersertifikasi halal dan terdaftar di BPOM? Alhamdulillah kalau untuk sertifikasi halal sudah. Untuk susu kedelai sangat tertarik. Iya. Dan untuk yang BPOM ini lagi proses. Oke. Kita hari ini juga lagi sibuk ngurusin BPOM sama renovasi produksi. Oh, renovasi produksi. Renovasi ini ruangan. Oke. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Oke nih Pak, nih terkait dengan susu kedelai idola ini Pak, apakah ini menggunakan bahan pengawet Pak? Alhamdulillah nggak pakai. Nggak pakai apa ya? Ini ya Pak ya? Nggak pakai. Oke. Nih kalau ini Pak, bagaimana sih Pak cara mengawetkan susu kedelai idola nih agar tidak basi ini menurut Bapak? Oh ya, ini pengalaman ya. Jadi untuk susu kedelai ini memang agak lebih cepat basi daripada susu sapi. Ya kan? Jadi untuk penanganannya benar-benar harus benar lah. Jadi dari proses produksi itu pengaruh juga sama keawetan susu kedelai. Terus untuk cara penyimpanan yang pertama kita harus rendam dulu ke air es biasa. Ya, ini untuk ketahanan yang lebih lama. Air es setelah dikemas ini maksudnya ya. Iya. Direndam air es terus dimasukkan ke kulkas dalam keadaan sudah dingin. Nah itu lebih cepat dan pengaruh dari juga ini apa? Kalau misalkan terkena sinar matahari langsung itu akan cepat basi untuk susu kedelai. Oke. Berarti memang ada triknya Bang Ilham, tadi rendam air es dulu baru masukin kulkas ya Pak ya? Iya ada. Oke. Kalau apa? Kepengen lebih jelas ya ada di e-book saya juga ada sebenarnya. Kalau yang mau minta boleh lah saya kasih. Untuk belajar ya Pak ya. Iya, siap. Kalau untuk target pasarnya sendiri Pak, ini kan tadi ada di pasar juga, terus ada diantar ke sekolah juga, ke warung. Kalau untuk pesan online bisa Pak? Kalau online masih yang terdekat saja. Yang terdekat aja ya Pak? Tenaganya masih kurang juga. Kalau yang nganter-nganter baru ada 1 orang sales khusus buat masuk ke kantin sama ke warung-warung, itu baru ada 1. Ordernya via WhatsApp? Iya masih via WhatsApp. Oh berarti masih lingkungan untuk DKI Jakarta aja Pak ya? Kita kasih jarak 10 kilo itu gratis ongkir. Wih mantap. Oke Pak. Ini terkait untuk promonya nih Pak. Bapak kan tadi sempat bilang kalau itu promonya itu Bapak ini lewat mana sih untuk promosinya susu kedelai idola ini Pak? Oh ya. Kalau promosi lebih banyak offline-nya sebenarnya kita di pasar. Dengan kalau untuk online ya masih pakai WhatsApp dan kalau di pasar kita ada program dulu itu Jumat ya. Kalau setiap Jumat itu kita akan ada bagi-bagi gratis tapi 1. Jadi setiap pembeli itu dapat 1 susu kedelai. Jadi setiap beliannya itu dapat 1 semuanya. Buy one get one gitu?
Ya enggak sih, pokoknya orang itu beli ya kita kasih. Oh iya, Oh. beli satu. Mau beli satu beli dua ya kan. Iya, iya. Cuman biasanya kalau beli banyak bonusnya nambah lagi. Wah. Itu setiap hari Jumat ya Iya, Pak Todino. cuman karena waktu itu semakin kesini semakin ramai, akhirnya kita ganti harinya. Jadi Hari Senin sekarang. jadi arisan sekarang nih. Iya. Wah. Memang. Kamu langsung beli sekarang nih dapat gratisan. Iya. nih. Ini kan hari Senin ya. Iya. Oh iya, hikmat. Iya, makanya tadi kesini juga agak telat. Mm. Yaitu kita bantuin yang di sana di rumah. Oh iya produksi bener. Tapi ini dari Instagram juga ada Pak Instagramnya. Ada Mm-mm. itu di kemasan ada itu. Susu. Kedelai Idola. Susu Oke. kedelai Idola ya. Bisa kepoin ya DV Mania, yang penasaran nih bentuknya kayak gimana sih Iya. gitu kan. Siapa tahu dari sini DV-nya banyak kan mau order kan. Mm-mm. Terus di situ ada nomor cantuman WhatsApp kan Pak di Instagram. Di Instagram itu ada linknya khusus itu buat pemesanan apa lengkap. Oh, tinggal Iya. diklik aja linknya ya Pak. Mm-mm. Oh iya. Oke, Pak, ini kita juga mau tanya nih terkait dengan UMKM-nya. Hmm. Nggak lepas sama yang namanya strategi usaha. Nah, menurut Bapak bagaimana sih strategi usaha yang baik nih, mengingat susu kedelai itu kan sekarang sudah banyak nih di Jakarta. Iya. Silakan Pak. Kalau strategi sebenarnya ini lama ya. Mm-mm. Jadi begini, awal-awal kita emang untuk pemasaran lewat offline banyak kan. Mm-mm. Untuk strateginya ya kita promosi langsung ke orang-orang yang lewat ya. Jadi orang-orang yang karena kita masih di pasar, Mm-mm. ya kita langsung terus sebar brosur, terus bikin promo hadiah. Nah itu seperti itu. Terus kalau untuk yang online, nah kita paling lewat YouTube sama lewat Instagram aja. Mm-mm. Jadi nggak ada yang khusus sebenarnya. Cuman yang satu prinsip dalam usaha itu Iya. kita itu pertama usaha semaksimal mungkin dan berdoa, dan kita dapat dukungan dari orang yang terdekat dari kita. Wih, iya benar. Kalau orang yang terdekat Mhm. kita di sini waktu itu adalah orang tua dan istri. Oh, memang Nah, itu support yang ya. bikin maksudnya semangat terus. Iya, support Jadi system. semangat berusaha, ya kan, karena kita punya tanggung jawab. Nah itu motivasi utamanya. Jadi strategi khususnya memang nggak ada sih sebenarnya. Mm-mm. Ya. Oke, DV Mania. Itu kan dari terkait dengan strategi dari UMKM. Kali ini nih hambatan atau kendala apa aja nih Pak yang pernah dialami selama Bapak ini berdagang atau berusaha dari susu kedelai ini Pak sampai sekarang? Wah ini banyak banget Mas. Hmm. Karena kita kan sudah hampir 10 tahun ya. Hmm. 10 tahun, 6 tahun ikut orang, dan 5 tahun ini baru kita buka usaha sendiri. Nah itu Pak, hambatan paling sering kita hadapi itu adalah, nah ya memang banyak ya, udah banyak untuk susu kedelai di mana-mana. Nah terus hambatan yang kedua adalah persaingan yang kurang sehat sebenarnya Mas. Oh. Iya, Hmm. kita pernah, maksudnya udah sering kali, ya, sering kali kita sudah masuk ke suatu tempat di kantin ya, Mm-mm. itu omsetnya sudah lumayan bagus, hampir 100 cup satu harinya itu. Nah itu kita habis itu ditolak, nggak boleh masuk lagi. Wah. Soalnya di Oke. situ ada kompetitor yang lain ya, Iya. dari segi-segi dari minuman Hmm. kita sudah bagus. Nah baru berapa hari ya, Mm-mm. udah sampai omsetnya hampir 200 cup tuh sehari satu tempat. Kita Mm-mm. langsung, nah dengan alasan berbagai macam alasan, nah, nggak boleh masuk lagi, ya udah nggak apa-apa, kita cari yang lain. Oke. Terus berjuang Terus terus ya. gitu ya. Itu. Mm-mm. Terus untuk modal sebenarnya kita nggak ada hambatan, karena sebenarnya kalau untuk modal susu kedelai itu nggak terlalu besar, Mm-mm. ya kan? Jadi kalau dari segi hambatan itu nggak ada. Nah terus kalau sudah kita sekarang kan ada karyawan, Mm-mm. jadi hambatannya di karyawan kadang. Itu gimana tuh Pak? Iya, kalau karyawan kadang itu kita tidak karyawan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya dari cara pemasaran, kita harus training dulu, sudah kita training, tapi waktu kita inspeksi mendadak ya, kita datengin, nah ini nggak sesuai apa yang kita harapkan, akhirnya kita tegur ya kan. Nah, jadi hambatannya kadang dari situ. Kita mungkin dari produk nggak masalah, tapi waktu pemasaran, cara pemasarannya kurang bagus lah. Mm-mm. Karena, Oke. iya, karena dulu kita kan juga pernah jadi sales marketing, jadi tahu sedikit-dikit. Oh, Jadi kita iya, terapkan iya. di sini. Mm-mm. Itu dari hambatannya dari itu sih biasanya. Eksekusi karyawannya yang belum maksimal Iya. mungkin ya Pak ya. Kalau sekarang sudah ada total berapa Pak warung atau sekolah yang udah ada susu kedelai Idola? Kalau yang terakhir sebenarnya baru ada 30 warung. Cuman kita seleksi lagi untuk warung-warungnya, kita isi yang rame-rame aja. Kalau yang di bawah mungkin cuma 5 itu ke bawah kita nggak, karena apa?
yang ngirim kan cuma 1 orang. Iya. Jadi kalau jauh itu kan kita hitung ongkos bensinnya. Iya, Jadi iya. kita ambil yang rame. Kalau yang kecil-kecil ini yang misalkan cuma 5 1 warung, nah itu kadang kita tinggal karena jauh ya. Tapi kalau yang dekat-dekat sih kita enggak, kita tetap isi. Kalau untuk apa yang dagang di pasar ini baru ada 2 cabang. Yang pertama di Cipinang Muara sendiri sama di Perumnas Klender. Oh. Kan yang Perumnas Klender ini lagi off karena orangnya belum datang. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari via WhatsApp Pak, dari Kang Ojin. Kang Ojin jualan nasi goreng nih Pak. Mau tanya, gimana cara pesennya gitu? Kalau Apakah sementara harus ke masih, ya, uh, pakai WA aja. WA aja ya Pak ya? Terus nanti sistemnya dianterin gitu Pak? Diantarin. Nah, kalau untuk jarak maksimal ya 10 kilo itu masih gratis. Tapi kalau udah lewat dari itu baru ada ongkos kirim. Ada ongkir ya, ada ongkir. Mungkin kalau misalnya Kang Ojin main-main nih ke daerah Jakarta Timur udah ada ya Pak ya? Di Ada. daerah Cipinang banyak ya Pak? Oke, cari aja yang tadi situ Bang Ojin. Mm-mm. Susu idola. Susu kedelai idola. Oh, susu kedelai idola. Oke deh. Oke nih, Bapak nih, ini untuk kedepannya nih, apakah ada rencana nih jika ingin mengembangkan usaha lagi selain dari susu kedelai idola ini, Pak? Ya, sebenarnya banyak Mas rencana. Apa Gimana aja tuh, boleh Pak? Nah, yang pertama sebenarnya kita kan punya apa, istri ya, bukan saya. Ada keahlian di bakery. Oh, Dia bakery. pengen usaha bakery. Jadi kepengen buka. Sebenarnya dia sudah ada banyak produknya. Ya sekarang belum bisa karena lagi hamil ya. Oh, Jadi lagi belum mengandung. ngapain. Iya, lagi fokus Iya. untuk mengandung aja. Iya. Oke, kalau untuk susu kedelainya Pak, kedepannya rencananya mau dibikin seperti apa Pak? Ah ya, kalau sekarang lagi ngurus Bepom, jadi rencana kita itu sebarin ke apa, banyak tempat lagi, bukan hanya di daerah Jakarta Timur. Kenapa? Karena kita dulu waktu mau nyebarin jauh itu kan belum ada izin dari Bepom. Iya. Nah insya Allah nanti ini kalau sudah keluar izinnya, nah kita akan lebih jauh lagi, ya kan? Jadi nggak cuma hanya di Jakarta Timur aja atau Cipinang, Jatinegara itu, tapi akan lebih jauh. Berarti akan mengembangkan lagi Pak ya. Iya. Jadi kalau bisa tuh di luar DKI juga bisa Pak. Ya. Gitu deh Misalnya, Fewannya. iya, ada kemarin kita udah main-main ke Depok, kita sambil ngobrol itu saya tawarin ya. Oke tuh dimulai. Iya, udah mulai Lobby. gerilya Mas. Oke, semoga Mantap, lancar ya bener-bener, Pak ya, iya, nanti bener, Bapak. sampai surat izin edarnya bisa terbit jadi legal Iya. usahanya. Iya. Ini untuk kedepannya ada nggak sih Pak varian-varian lebih baru lagi atau penambahan varian rasanya lagi? Nah ini dari perjalanan kalau untuk varian kayaknya nggak ditambahin lagi Mas. Iya, karena untuk varian itu nggak terlalu banyak yang suka sih, anak-anak aja sama yang milenial, jadi anak-anak muda. Kalau untuk konsumen kan banyak kan sebenarnya ibu-ibu ini, Iya. jadi banyak kan yang original. Nyari yang original lah ya Pak ya. Untuk varian rasa itu sebenarnya nggak, paling sekitar 10%, 10%, hampir 90% itu original semua. Karena mereka mungkin belinya bukan rasanya tapi manfaat mungkin Mas. Iya, setuju banget. Ya manfaatnya. Kita juga kan kalau mau nambah varian rasa harus riset dulu ya Pak, cocok nggak ya kira-kira jadi rasa, siapa tahu mau kedelai rasa rujak. Pedes banget ya. Iya, oke Pak, sebelum kita mengakhiri acara kita pagi ini mungkin bisa diberikan Pak atau dikasih tips nih buat DFM Mania juga pendengar kita, kunci sukses usaha nih untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Silakan Pak. Oh, ya. Kunci sukses usaha pertama usaha, yang kedua doa, dan jangan takut. Jadi jangan takut membayangkan nanti bangkrut atau enggak. Jalanin aja dulu dan nggak usah urutan dan nggak perlu modal yang besar-besar. Yang penting tekad kuat, Bismillah, insya Allah bisa. Karena rezeki sudah ada yang ngatur Mas. Oke. Gitu ya DFM Mania, kunci usahanya tadi jangan takut bangkrut, jangan takut gagal gitu ya Pak. Yang penting dicoba dulu, modalnya juga nggak usah gede-gede. Kita selalu berikhtiar karena rezeki udah ada yang ngatur katanya Pak. Oke. Oke DFM Mania dan Bapak Rianto, owner usaha susu kedelai idola, terima kasih banyak Pak sudah Ya, makasih hadir. banyak Pak ya. Mm-mm. Salam untuk istrinya yang di sana ya Pak. Mm-mm. Ya semoga sehat selalu. Ini senang banget nih dibawain ini. Saya jujur suka banget Pak susu kedelai soalnya anaknya. Alhamdulillah kalau perempuan banyak yang suka, laki-laki Iya. juga. Iya. Oh. Jadi Buat saya yang- iya, ada nih pelanggan dari Jim ya. Mm-mm. Hah? Dia kalau mau beli itu pesan nggak pakai gula. Nah,
proteinnya katanya Buat masa otot. masa otot iya untuk nge-gym ya, Iya. fitness. Benar banget, setuju tuh emang kalau gitu tuh. Oke, Devemania nanti yang penasaran seperti apa produknya juga talk show-nya nanti yang ketinggalan kita post di YouTube kita ya Bang Ilham ya di Iya. 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Bisa kepoin juga nih YouTube-nya Bapak Rianto di mana Pak tadi? Bakul susu kedelai. Bakul susu kedelai. Jangan lupa di subscribe juga. Yang penasaran proses pembuatannya bisa dicek langsung videonya ya Devemania. Oke, akhirnya terima kasih banyak untuk Devemania juga untuk Bapak Rianto. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Terima kasih, Sukses Pak. terus Ya, usahanya sama-sama. Pak ya. Sukses terus Iya. pokoknya. Oke, Devemania akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.